lapisan litosfer. Litosfer berasal dari kata litos yang berarti batuan dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi, litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Nah, kita harus tahu dulu susunan dari struktur bumi. Struktur bumi ini terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi terbagi menjadi dua, kerak benua dan kerak samudra. Mantel bumi terbagi atas mantel atas dan mantel bawah, sedangkan inti bumi terdiri dari inti luar dan inti dalam. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang teori tektonik lempeng. Apa itu teori tektonik lempeng? Jadi di sini kita akan mempelajari tentang teori terbentuknya benua di bumi. Nah, ada 3 teori yang mendasari terbentuknya benua yang ada di bumi. Yang pertama, teori pergerakan benua atau continental drift. Kemudian ada teori pergerakan dasar laut atau sea floor spreading. Dan yang terakhir adalah teori tektonik lempeng. Kita bahas dari yang pertama, yaitu teori pergerakan benua atau continental drift. Teori ini disampaikan oleh ilmuwan yang bernama Alfred Wegener. Beliau menyatakan bahwa pada zaman dahulu semua benua di bumi itu menyatu, membentuk daratan yang sangat luas yang disebut dengan Pangea. Kemudian terpisah dan bergerak menjauh. Jadi pada awalnya hanya ada satu benua, yaitu benua Pangea. Nah, benua Pangea ini nanti akan terpisah dan menjauh menjadi benua yang seperti ada pada saat ini. Ada benua Asia, kemudian benua Eropa, kemudian benua Amerika, benua Afrika, dan benua Australia. Nah, coba kita perhatikan gambaran teori continental drift berikut ini. Harus tahu apa sih buktinya benua itu pernah menyatu? Ternyata kalau kita amati, pantai di benua Amerika dan Afrika itu seperti potongan puzzle. Ini ya, ini adalah potongan pantai di benua Amerika Selatan, sedangkan di sini adalah benua Afrika. Kalau kita gabungkan, ini akan membentuk suatu potongan puzzle. Ini membuktikan dulu pernah menyatu kemudian pecah. Kemudian ada bukti yang lain, seperti adanya kesamaan fosil di benua yang berbeda. Ada fosil Mesosaurus yang ditemukan di Amerika dan Afrika, ada fosil Sinogatus yang ditemukan di Amerika dan Afrika, ada fosil Lysosaurus yang ditemukan di Amerika, Afrika, India, Antartika, Australia, dan ada fosil tumbuhan Glossopteris yang ditemukan di Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia. Ini membuktikan bahwa dulunya benua ini menyatu. Kemudian, adanya kesamaan batuan penyusun benua. Contohnya, batuan di Amerika Selatan memiliki kesamaan dengan batuan di Greenland dan Eropa Barat. Sekarang kita bahas tentang teori pergerakan dasar laut atau sea floor spreading. Teori ini disampaikan oleh Harry Hess. Beliau menyatakan bahwa kerak bumi tersusun atas material panas dan massa jenisnya rendah. Material tersebut naik ke punggung kerak samudra dan bergeser bersama dasar kerak samudra sehingga membentuk patahan. Kemudian ada teori tektonik lempeng.
Teori ini merupakan teori gabungan dari teori continental drift dan teori sea floor spreading. Jadi gabungan antara pergerakan benua dengan pergerakan dasar laut. Nah, dari teori tektonik lempeng ini ternyata ada anggapan bahwa bumi itu tersusun atas lapisan litosfer dan astenosfer. Litosfer itu adalah lapisan yang berupa lempeng yang dingin dan kaku, sedangkan astenosfer itu lapisan yang plastis atau lembek yang berada di bawah lempeng. Nah, litosfer sendiri terdiri dari lapisan sial dan sima. Sial itu silikon aluminium, sima itu silikon magnesium. Nah, dari teori ini menyatakan bahwa lempeng itu dapat bergerak. Kita perhatikan peta berikut ini. Nah, ini adalah potongan-potongan dari lempeng yang ada di bumi. Sebelah sini lempeng Amerika Utara, sebelah sini lempeng Eurasian, kemudian ada lempeng Afrika, ada lempeng Amerika Selatan, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan, ada tanda panah yang menjauh. Ini berarti lempeng Amerika Utara dengan lempeng Eurasian itu saling menjauh. Ini juga menjauh. Kemudian lempeng Amerika Selatan dengan lempeng Afrika, panahnya juga menjauh. Sedangkan yang berbentuk segitiga seperti ini, artinya pergerakan lempengnya saling mendekat. Nah, ini adalah di kawasan Indonesia. Nah, kawasan Indonesia merupakan pertemuan antara lempeng Indo-Australian dengan lempeng Eurasian. Jadi banyak ditemukan gunung berapi. Gerakan lempeng yang saling menjauh disebut divergen yang mengakibatkan peristiwa patahan. Contohnya adalah patahan San Andreas. Nah, gambarannya seperti ini. Ini gambaran dari gerakan lempeng yang saling menjauh. Karena dia saling menjauh, maka akan terjadi patahan. Kemudian, gerakan lempeng yang saling mendekat itu disebut dengan konvergen. Gerakan ini mengakibatkan fenomena subduksi atau lempeng samudra menyusup ke bawah lempeng benua. Contohnya terjadi palung laut. Selain itu juga mengakibatkan terbentuknya pegunungan. Karena lempeng benua bertabrakan dengan lempeng benua lainnya, sehingga akan terbentuk pegunungan. Contohnya adalah pegunungan Himalaya. Gambarannya seperti ini ya. Subduksi. Nah, ini adalah gambaran dari lempeng-lempeng yang ada di bumi. Ketika lempeng itu saling mendekat, ada lempeng yang lemah, ada lempeng yang kuat. Kalau yang lemah, ini adalah lempeng samudra. Lempeng samudra bertemu dengan lempeng benua, lempeng samudranya akan menyusup ke bawah lempeng benua, sehingga dia akan masuk ke dalam inti bumi. Ini merupakan peristiwa subduksi. Nah, peristiwa ini yaitu adanya perpindahan panas dari inti bumi ke mantel bumi secara konveksi. Nah, gambarannya seperti ini. Ini adalah gambaran terjadinya perpindahan panas dari inti bumi ke mantel bumi. Nah, ini adalah inti bumi yang sangat panas. Panasnya ini akan berpindah dari inti bumi ke mantel bumi. Nah, perpindahannya ini secara konveksi, seperti air yang direbus. Karena ada perpindahan seperti ini, lempeng yang di atasnya akan bergerak. Ini yang menyebabkan terjadinya pergerakan lempeng. Oke, selanjutnya, ketika lempeng patah menjadi dua bagian, akan terbentuk daerah sesar atau patahan. Nah, ada 3 jenis sesar atau patahan. Yang pertama, sesar normal atau bergeser turun. Ini terjadi ketika lempeng bergerak berlawanan arah atau saling menjauh. Kemudian ada sesar terbalik atau reverse fault, bergerak naik. Terjadi jika lempeng bergerak saling mendekat.
Dan yang ketiga adalah sesar geser. Itu terjadi ketika lempeng bergerak sejajar tapi saling menjauh atau bergeser ke samping. Gambarannya seperti ini. Kemudian ada yang namanya gempa bumi. Nah, pergerakan lempeng itu biasanya memberikan efek getaran. Getaran itu disebut dengan gempa bumi. Pusat gempa yang ada di kedalaman bumi disebut dengan hiposentrum. Sedangkan permukaan bumi yang ada di atas hiposentrum disebut dengan epicentrum. Gempa bumi melepaskan gelombang yang merambat sepanjang permukaan bumi. Gelombang gempa bumi disebut dengan gelombang seismik. Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi disebut dengan seismologi. Alat yang mencatat gelombang seismik disebut dengan seismograf. Kemudian hasil catatannya itu disebut dengan seismogram. Besar energi yang dilepaskan saat gempa itu disebut dengan magnitud atau kekuatan gempa. Kekuatan gempa biasanya dinyatakan dengan skala Richter. Nah, gempa juga bisa terjadi di dasar laut. Ketika ada gempa di dasar laut akan menimbulkan gelombang air laut yang disebut dengan tsunami. Ketika terjadi gempa di dasar laut akan menimbulkan gelombang. Nah, ketika di tengah laut gelombangnya masih kecil. Tetapi ketika sampai ke permukaan gelombangnya akan membesar. Gelombang yang akan makin membesar ini disebut dengan tsunami. Pada awalnya ini di permukaan akan surut di pantainya. Kemudian tiba-tiba akan terjadi gelombang yang sangat besar yang disebut dengan gelombang tsunami. Nah, gelombangnya datang secara tiba-tiba, ini disebut dengan gelombang tsunami. Itu ya gambaran tentang gelombang tsunami. Selanjutnya adalah gunung berapi. Naiknya magma ke permukaan bumi disebut dengan erupsi. Erupsi terjadi pada gunung berapi. Material yang dikeluarkan saat erupsi berupa material padat dan material gas. Bagaimana proses terbentuknya gunung berapi? Kita lihat pada penjelasan berikut ini. Itu tadi proses terbentuknya gunung berapi. Nah, letak Indonesia, negara kita, merupakan berada di jalur pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia, di mana lempeng ini bergerak saling mendekat. Ketika dua lempeng yang bergerak saling mendekat, nanti akan terbentuk pegunungan. Akibatnya di Indonesia terbentuk banyak gunung api. Nah, kita lihat dari peta berikut, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Jawa ini banyak sekali terbentuk gunung berapi karena letak Indonesia yang berada di pertemuan antara dua lempeng.
Nah, sekarang tugasnya adalah kerja